Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 1, kita telah membahas tentang pengenalan e-bisnis. Maka pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai tahapan pembangunan sistem e-bisnis. Di mana pada saat kita membangun e-bisnis, maka diperlukan visi dan juga prospek dalam membangun e-bisnis. Jadi membangun sistem e-bisnis itu bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet saja. Apabila pemahaman seperti yang tadi, yaitu hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang dihubungkan hanya ke internet, maka landasan ini dapat menjadikan sistem itu sulit untuk bertahan lama gitu ya. Jadi diperlukan visi dan juga prospek dalam membangun e-bisnis agar bisnis bisa bertahan lama. Antara lain yang pertama harus adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Jadi kita itu harus berinteraksi langsung dengan konsumen. Gitu. Kemudian yang kedua, kita harus bisa membangun jaringan komunitas. Bukan hanya kepada konsumen, tapi juga dengan pembisnis yang lain. Agar kita dapat membangun atau sharing antara pembisnis satu dengan pembisnis yang lainnya agar kita itu bisa mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan sebuah bisnis gitu. Kemudian kita juga harus mengetahui perluasan pasar dan juga kita harus bisa masuk ke era persaingan global karena pada saat ini kan sudah masuk ke era global yang sangat luas gitu ya, bukan lagi era yang tradisional, tapi juga sudah era yang modern. Jadi persaingan itu sangat ketat pada era saat ini. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu ada pembentukan tahap-tahap dalam pembentukan sistem e-bisnis. Di sini tahap yang pertama, pembentukan sistem e-bisnis ini mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer, dan internet seoptimal mungkin. Jadi kita itu harus mendayagunakan internet, jaringan komputer, dan komputer itu secara optimal agar dapat menghasilkan e-bisnis yang optimal juga gitu. Kemudian tahap yang kedua yaitu membangun halaman web untuk menjalin komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan secara fleksibel. Jadi membangun halaman web dan menjalin komunikasi secara efektif dan fleksibel ini maksudnya adalah efektif ini berusaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan juga target yang diharapkan dengan tepat waktu. Gitu. Jadi dengan adanya komunikasi secara efektif, maka tujuan dan juga target itu dapat dihasilkan secara cepat atau secara tepat waktu. Sedangkan untuk fleksibel di sini, itu maksudnya adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan konsumen atau dengan sesama pembisnis itu. Jadi untuk mengembangkan sistem e-bisnis ini bisa menjadi lebih baik. Kemudian tahap pembentukan sistem e-bisnis berikutnya yaitu membangun sistem e-bisnis yang efektif. Yaitu tadi yang efektif atau harus sesuai dengan tujuan. Kemudian selanjutnya yaitu mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform atau internet platform.
Jadi yang namanya e-bisnis itu pasti membutuhkan platform yang berbasis internet agar pemasarannya itu bisa secara global atau bisnis ini bisa diketahui oleh masyarakat banyak gitu ya, secara global, secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu ada yang namanya pemodelan sistem. Jadi dalam membangun sebuah sistem yang besar dan kompleks pada sistem informasi e-bisnis, diperlukan suatu tim untuk membuat model gitu ya. Dan contoh model yang digunakan atau contoh model yang akan dijelaskan pada pertemuan 2 ini yaitu metode atau model daur hidup. Nanti ya. Jadi pemodelan tersebut ini tujuannya adalah untuk menggambarkan aliran data yang akan diproses menjadi informasi. Kemudian menggambarkan aliran distribusi dari data tersebut. Dengan demikian, dengan adanya penggambaran aliran data maupun aliran distribusi suatu data, maka arus data informasi itu nanti dapat terlihat secara jelas dan juga secara detail, secara rinci gitu ya. Dalam pemodelan suatu sistem informasi e-bisnis, biasanya digambarkan menggunakan pemodelan flowchart atau block diagram. Bisa kalian searching atau kalian memang sudah tahu ya ada di mata kuliah yang lain seperti apa proses flowchart atau seperti apa gambaran dari block diagram. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, metode atau model salah satu model yang digunakan pada pembangunan sistem e-bisnis yaitu metode daur hidup, di mana metode daur hidup ini sangat cocok digunakan untuk membangun sistem e-bisnis karena metode ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain proses yang dilakukannya itu selangkah demi selangkah yang disertai dengan proses dokumentasi yang rapi. Metode daur hidup ini juga terdiri dari beberapa tahapan proses. Di sini metode daur hidup itu memiliki 7 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap perencanaan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap analisis. Tahap yang ketiga ada tahap perencanaan. Tahap yang keempat adalah penerapan. Yang kelima evaluasi. Yang keenam penggunaan. Dan yang ketujuh adalah pemeliharaan. Ini adalah beberapa tahap dari metode daur hidup. Penjelasan mengenai tahap perencanaan atau tahap pertama pada metode daur hidup, yaitu di sini tahap ini memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara rinci. Jadi kita itu harus memahami permasalahan apa saja yang akan muncul nantinya pada saat kita membangun suatu bisnis. Setelah kita mengetahui permasalahan yang muncul, kita harus dapat mendefinisikannya secara rinci agar terciptanya sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Gitu. Kemudian pada tahap perencanaan ini merumuskan kasus-kasus bisnis yang ingin diselesaikan. Untuk selanjutnya, tahap ini juga mengestimasikan total investasi yang akan disediakan. Jadi kita harus memperhatikan investasi yang disediakan. Gitu. Kemudian pada tahap ini juga kita harus tahu atau mengetahui rencana aksi yang konkret. Rencana aksi yang konkret di sini yaitu rencana yang pasti atau rencana yang terarah sesuai pada tujuan awal dalam membangun bisnis. Kemudian tahap metode daur hidup yang kedua yaitu ada tahap analisa.
atau tahap analisis, di mana tahap ini harus dilakukan seobjektif mungkin agar hasilnya tidak bias atau tidak hanya menduga-duga saja gitu ya. Jadi memang harus dilakukan secara objektif atau secara nyata agar suatu sistem informasi bisnis ini dapat bertahan lama. Karena kalau hanya menganalisa itu hanya menduga-duga, itu kemungkinan besar ke depannya pasti banyak kesalahan atau kekurangan pada sistem bisnis yang telah dibangun. Kemudian selanjutnya untuk menganalisa, menurut MC Leod itu terdapat 6 dimensi kelayakan. Jadi untuk menganalisa itu dapat menggunakan 6 dimensi kelayakan, antara lain kelayakan teknis, pengembalian ekonomis, pengembalian non-ekonomis, hukum dan etika, operasional dan jadwal. Nah, kita juga dalam menganalisa harus memperhatikan dimensi-dimensi kelayakan tersebut. Kemudian faktor lain dalam menganalisa yaitu kelayakan organisasi. Selain 6 dimensi kelayakan yang tadi, ada juga faktor lain untuk atau dalam menganalisa, yaitu kelayakan organisasi, kelayakan memilih kelompok bisnis, agar bisnis berjalan atau bekerja sama dengan baik, kita harus memilih kelompok bisnis yang sesuai dengan tujuan dari bisnis kita. Kemudian kelayakan kemungkinan permodalan, kemudian tingkat kompetisi produk, apakah produk kita layak untuk dipasarkan atau tidak, kemudian lingkungan operasional sistem dan sistem harga, apakah harga kita itu, harga produk kita mampu bersaing di pasar global atau tidak. Jadi itu adalah faktor lain yang digunakan dalam menganalisa suatu kelayakan sistem informasi bisnis. Kemudian selanjutnya apabila diketemukan indikasi ketidaklayakan, maka carilah penyebabnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu susunan langkah konkret. Langkah konkret itu tadi yaitu langkah yang pasti atau yang terarah pada tujuan yang awal, atau tentukan langkah yang terarah gitu ya, tersusun rapi gitu. Kemudian selanjutnya yaitu ada tahap perancangan, tahap yang ketiga setelah tahap analisa dan tahap perencanaan. Tahap yang ketiga ada tahap perancangan. Tahap perancangan ini merupakan fase pemahaman kriteria kebutuhan sistem, di mana ini diharapkan lebih memberikan sistem yang stabil dan juga fleksibel. Pada tahap perancangan ini, selain memperhatikan rekomendasi kelayakan, perlu juga memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita harus tahu kebutuhan dari perusahaan. Kemudian kebutuhan operator, kita juga harus tahu kebutuhan pemakai atau penggunanya. Kita juga harus mengetahui apa saja kebutuhan teknis dari sistem informasi e-bisnis yang dibangun atau yang akan dibentuk gitu ya. Selanjutnya yang keempat, setelah ada tahap perancangan, yang keempat ada tahap penerapan, di mana tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun sebelumnya agar sistem informasi bisnis ini dapat diwujud nyatakan gitu. Jadi setelah adanya tahap perancangan, maka yang selanjutnya yaitu penerapan. Nah, implementasi untuk prosedur di dalam teknologi komputer ini pastinya menggunakan bahasa komputer gitu ya. Ini adalah contoh dari implementasi prosedur dalam teknologi komputer. Sedangkan untuk proses yang terdapat di luar sistem komputer, kita harus menyusun
sebuah konvensi atau perjanjian atau tata tertib agar setiap orang yang terlibat atau perusahaan yang terlibat bekerja sama dengan kita itu dapat mengikuti alur yang telah ditetapkan. Jadi kita harus menyusun sebuah perjanjian atau tata tertib pada saat kita membuat sebuah sistem informasi e-bisnis agar orang yang bekerja sama dengan kita itu tahu aturannya dan tidak semena-mena dalam melakukan pengembangan atau perbaikan nantinya pada sistem informasi e-bisnis yang telah atau yang akan kita buat. Nah, kemudian untuk merealisasikan sistem pada tahap penerapan ini ditempuh beberapa metode, antara lain penggunaan paket aplikasi, pengembangan oleh staf sendiri, ini disebut juga dengan insourcing, dan pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama dari pihak luar seperti konsultan atau software house, atau disebut juga dengan outsourcing. Ya, kemudian setelah adanya tahap penerapan, selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Itu tadi yang pertama kita itu merencanakan, yang kedua kita menganalisa, yang ketiga kita melakukan perancangan, yang keempat penerapan, dan yang kelima yaitu ada tahap evaluasi. Di mana pada tahap evaluasi ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun atau uji coba sistem yang telah jadi gitu ya. Uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar. Kemudian karakteristik yang ditetapkan dan tidak ada kesalahan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini evaluasi merupakan uji coba sistem yang tadi saya katakan, di mana evaluasi atau uji coba ini berguna untuk memastikan apakah sistem yang telah dibuat itu sudah berjalan dengan benar atau belum. Jika memang belum, maka lakukanlah perbaikan, gitu ya. Kemudian tahap evaluasi ini juga memastikan apakah sistem ini sesuai karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian memastikan tidak terjadi kesalahan sampai ke penelusuran dan keterlibatan data nantinya gitu ya. Jadi penting sekali tahap evaluasi sebelum sistem e-bisnis ini digunakan oleh konsumen. Nah, ini adalah contoh dari faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi perangkat keras. Selain kita harus mengevaluasi sistemnya, kita juga harus memperhatikan atau harus mengevaluasi perangkat kerasnya juga gitu. Yang pertama, kemampuan perangkat keras yang meliputi kecepatan proses dan distribusinya. Kita harus memperhatikan apakah perangkat keras yang digunakan itu memiliki kecepatan proses yang baik. Jika tidak, maka lakukanlah perbaikan atau lakukan kembali analisa gitu ya. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu seberapa besar biaya yang harus disediakan untuk pengoperasian dan perawatan sistem. Faktor yang harus diperhatikan dalam evaluasi perangkat keras yaitu antara lain biaya yang harus disediakan untuk pengoperasian dan perawatan sistem. Kemudian faktor yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi perangkat keras berikutnya yaitu kompatibilitas perangkat keras terhadap sistem-sistem yang terkait. Kompatibel enggak nih kalau digunakan dengan sistem-sistem yang lain. Itu kita harus memperhatikan faktor itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan seberapa lama teknologi yang digunakan akan dapat bertahan. Bukan hanya kita langsung menggunakan, tapi juga kita harus menguji dan mengevaluasi seberapa lama teknologi yang digunakan dapat bertahan. Karena dalam membangun sistem bisnis itu kita pasti berharap bisnis kita itu bertahan lama gitu ya, bukan hanya sebentar atau sekedar jarak bulan atau berapa tahun, tapi pengennya itu bertahun-tahun gitu ya. Kemudian faktor yang harus diperhatikan dalam evaluasi perangkat keras berikutnya yaitu sejauh mana pilihan-pilihan terhadap komputer yang digunakan memperhatikan faktor-faktor ergonomi.
Berikutnya yaitu tingkat kehandalan dan skalabilitas jaringan komputer yang dibangun sebagai infrastruktur sistem tersebut. Jadi itu tadi harus memperhatikan kehandalan dan skalabilitas jaringannya. Jadi jika sistem itu digunakan oleh banyak konsumen, itu bagaimana? Apakah sistem tetap stabil atau tetap handal? Kemudian apakah jaringannya tetap stabil atau menjadi lemot gitu ya. Jadi kita harus tetap memperhatikan faktor-faktor dari perangkat kerasnya gitu, bukan hanya dari satu sistemnya saja. Kemudian tahap setelah evaluasi ada tahap penggunaan dan juga pemeliharaan. Ini adalah tahap ke-6 dan juga tahap yang ke-7. Pada tahap ini, sistem yang telah diuji coba atau dievaluasi dinyatakan lolos dan juga dapat mulai digunakan untuk mengenal proses e-bisnis yang sesungguhnya. Gitu ya. Kemudian pemeliharaan sistem itu wajib gitu ya. Setelah kita melalui tahap penggunaan, itu bukan hanya ya udahlah udah jadi tinggal digunain terus udah gitu, nggak bisa gitu ya, kita harus tetap melakukan tahap pemeliharaan karena tahap pemeliharaan ini sangat penting, di mana contoh dari tahap pemeliharaan sistem ini yaitu meliputi penataan ulang database atau pembackupan data, kemudian scanning virus. Nah, ini adalah cara bagaimana kita uh, mengatasi apabila adanya contohnya pembobolan data gitu ya, atau data yang hilang. Jadi caranya kita harus menata ulang database atau membackup data tersebut atau dengan scanning virus. Pemeliharaan juga termasuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga kemutahiran sistem atau pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan belum diketahui sebelumnya. Jelas pemeliharaan itu menjadikan kita mengetahui kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sebelum atau sudah digunakan sistemnya gitu ya. Nah, setelah dijelaskan tadi 7 tahap metode daur ulang sistem informasi e-bisnis, di sini ada faktor-faktor penyebab kegagalan dari sistem informasi e-bisnis. Jadi tidak menutup kemungkinan sistem e-bisnis ini dapat berjalan secara mulus gitu ya. Pasti ada faktor kegagalan apabila kita tidak memperhatikan faktor-faktor penyebabnya. Di mana yang pertama yaitu sering orang memandang sistem informasi e-bisnis adalah paling utama dan penting, sementara melupakan komitmen dan konsistensi terhadap materi informasi, produk, dan respon layanan kepada konsumen. Jadi tidak menutup kemungkinan sistem e-bisnis ini akan gagal apabila si pembisnis ini tidak memperhatikan layanan konsumen atau produk maupun informasi yang telah disampaikan oleh konsumen gitu ya. Jadi contohnya konsumen merasa kurang puas dengan layanannya, maka harus diperbaiki apabila memang bisnis kita mau bertahan lama gitu ya. Jadi kita juga harus memperhatikan produk kita masih bersaing atau tidak. Apabila memang sudah tidak mampu bersaing, maka harus ada pembaruan terhadap produk yang kita jual gitu ya. Kemudian faktor penyebab kegagalan sistem informasi e-bisnis berikutnya yaitu antarmuka sistem informasi e-bisnis sering kurang interaktif. Nah, ini kurang komunikatif dan kurang mudah digunakan oleh konsumen. Karena antarmuka sering dibangun berdasarkan selera pembuatnya. Jadi kebanyakan si pembangun program itu lebih membangun antarmuka sesuai dengan selera pembuatnya.
seleranya, bukan dengan memperhatikan selera dari si konsumen. Dan sangat penting sekali jika memang bisnis kita mau bertahan lama, kita harus memperhatikan keinginan dari konsumen terhadap sistem bisnis kita. Kita harus tahu apa nih kekurangan dari bisnis kita yang menyebabkan konsumen berkurang gitu ya, yang menyebabkan konsumen kita itu uh, tidak menjadi langganan lagi gitu. Kita harus memberikan atau memperbarui sistem e-bisnisnya itu harus secara interaktif atau agar bisa mudah digunakan oleh si konsumen. Kemudian faktor penyebab kegagalan transformasi bisnis berikutnya yaitu perubahan cara pandang atau pola berbisnis. Contoh dari perubahan cara pandang di sini yaitu apabila seseorang tidak memperhatikan sistem dari tradisional ke modern, karena pada saat ini kan termasuk sistem yang sudah modern. Jadi kita harus memperhatikan atau melakukan perubahan terhadap cara pandang agar sistem e-bisnis dapat bertahan. Kalau tidak memperhatikan cara pandang kita atau tetap pada metode tradisional, maka kemungkinan pasti terjadi kegagalan sistem informasi e-bisnis yang dibangun gitu. Kemudian kita harus merubah cara pandang dari pemasaran lokal itu menjadi pemasaran yang lebih global, yaitu pemanfaatan internet pada era saat ini itu sangat membantu dalam pemasaran gitu ya, bukan hanya di lingkungan sekitar saja, kita bisa melakukan pemasaran secara global yaitu melalui pendistribusian informasi melalui internet gitu ya. Faktornya berikutnya itu perusahaan dan pembisnis membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah ini kalau kita tidak mampu beradaptasi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kegagalan dalam sistem informasi e-bisnis yang telah dibangun. Nah ini berikutnya adalah kebutuhan sistem e-bisnis. Kita itu membutuhkan sistem e-bisnis yang efisien dan efektif gitu ya. Kemudian kebutuhan sistem e-bisnis sekarang itu harus tahu tren masa depan, bukan hanya skakmat saja di tahun ini. Pasti di era globalisasi ini, di era terkomputerisasi yang perkembangannya itu sangat pesat, kita harus tahu tren masa depan itu apa agar sistem e-bisnis yang dibangun itu dapat bertahan lama gitu ya. Kemudian sistem e-bisnis juga harus memperhatikan integrasi dengan sistem yang lain. Mampukah sistem kita berintegrasi dengan baik atau mampukah sistem kita berintegrasi dengan sistem yang lain gitu ya. Kemudian sangat penting sistem e-bisnis ini memperhatikan keamanan data. Karena kita kan dalam berbisnis pasti melibatkan data orang lain gitu ya. Jadi sangat penting keamanan data harus diperhatikan dalam membangun sebuah sistem e-bisnis. Kemudian yang tadi kita harus memperhatikan keinginan konsumen. Itu harus memberikan sistem e-bisnis yang interaktif. Nah ini adalah beberapa kebutuhan dari sistem e-bisnis. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kedua mengenai tahapan pembangunan sistem e-bisnis. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup ya, atau boleh chat pesan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian terima kasih yang telah menyimak atau memperhatikan ya video saya sampai akhir. Semoga ilmu yang saya berikan atau apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan jelas. Mohon maaf apabila memang ada kesalahan kata atau salah dalam penyampaian.
Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.